Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur karena kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami rindu untuk memuji menyembah Engkau, menaikkan segala ucapan syukur terbaik hanya bagi-Mu ya Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sama-sama katakan, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang katakan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, sebab karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Kami mau sama-sama nyatakan pujian ini dari hati kami. Jemaat Tuhan sendiri katakan, anugerah-Mu Kau indah, Kau mulia,
kehendak-Mu saja Tuhan. Namun kehendak-Mu hidupku bagimu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Mari naikkan sembah-Mu di hadapan Tuhan. Yesus, kami rindu Tuhan, menyenangkan hatiku. We worship you, Yesus. Kau yang layak disembah, Kau layak terima segala pujian. Yesus, Kau layak ditinggikan seumur hidup kami. Haleluya. Mari jemaat sendiri katakan segala puji, segala puji. Mari lebih lagi katakan segala puji, segala hormat. Haleluya. Hanya layak bagimu Tuhan. Yes Jesus, Jesus. Kau yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Dalam hadirat Tuhan saya dan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan segala puji, segala puji, segala hormat. Segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita beri sorak-sorai terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan segala hormat. Segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat. Segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari beri tepuk tangan terbaik untuk Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan
mengucap syukur karena Kau sungguh baik. Dan kami siap untuk memuji, menyembah-Mu lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berapa banyak yang percaya bahwa hidup kita aman di dalamnya. Boleh lambaikan tangan saudara yang merasakan hari-hari ini adalah hari yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Boleh kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Hidupku aman di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Semua ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sorak-sorai bagi Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama nyanyikan. Akan ku pikul salib-Mu, kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku. akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami,
Masih mau lebih lagi muji Tuhan, saudara? Kita yang percaya katakan haleluya. Come on. Mari samakan tepuk tangan kita semua. Mari dengan segenap hatimu katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, Yesus kita dahsyat, amin. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pemusik memuji Tuhan. Katakan Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa. Sekali lagi katakan Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Kau yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu kami mau terus melangkah bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Kami mengucap syukur Tuhan karena Kau sungguh baik. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Serius nih ya soal perpuluhan ya. Kan gue serius nih ya soal perpuluhan ya. Kan gue pernah ada di masa
masa transisi lah ketika Awal-awal gue gue dari Kan karyawan. beda ya pendapatan Awal-awal gue karyawan yang udah dipatok kan bulanan beda sama ya lu pendapatan tiba-tiba karyawan masuk yang udah dunia dipatok hiburan bulanan kan sama pasti lu ada tiba-tiba masuk dunia hiburan kan Jadi gua pasti ada ada lonjakan masa-masanya pendapatan tuh. tuh. Iya, iya. Jadi gue ada Awal-awal masa-masanya jadi tuh stand up comedian tuh awal-awal jadi stand up comedian tuh kayak bayar per bulan tuh token berat belum banget masih pakai rasanya token kayak. itu kan Token lu masih pakai token itu kan token BCA. Ini token kayak saya kenapa kok dulu bayar per puluhan kayak ikhlas Kenapa gitu? kok Kenapa dulu bayar per puluhan kayak ikhlas-ikhlasnya kenapa sekarang 10% tuh gede ya kalau juta nih gue harus bayar 20 juta tuh 2 juta nih gue harus bayar gitu suatu kan. hari gue ditegur lah ya. Tapi suatu hari Nggak tahu gue siapa yang negur, ya tapi gue ditegur lah ya. Nggak tahu siapa yang negur tapi ada suara. perspektif gue Suara bergeser di kepala gue. Perspektif Dari yang gue awalnya bergeser mikir, gitu. ini gue Dari yang awalnya mikir harus banget ya menyisihkan ini gue 10% harus banget ya pendapatan gue. menyisihkan 10% dari Tiba-tiba suatu pendapatan hari, gue ini. Ada suara di Tiba-tiba kepala suatu gue, hari lu ada disuruh suara di ngasih kepala gue yang 10% bilang, aja berat. lu disuruh Emang ngasih yang 10% 90% aja lagi siapa yang berat. ngasih? Emang yang 90% lagi Wah, siapa yang ketika ngasih? Itu gue kayak Ketika itu gue kayak dijewer sih gue maksudnya kayak ya gue 10% kayak kan dijewer ini sih gue semua maksudnya juga kayak ya gue 10% tapi pemberian kan gitu. ini semua juga jadi pemberian ya, gitu 10% tinggal aja mikir. jadi ya Udah elah segitu 10% dulu. doang aja mikir lu gitu. Jadi mindset menurut lu kayak gitu harus lebih tertib ya aja. harus lah Jadi menurut mindset- lu mindset- harus kok. Ya harus lah. Harus. harus akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja.
setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sayang-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Pertolongan Yesus di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari pelayan Tuhan beri maju ke depan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan. Engkaulah yang kami nantikan. Engkau yang kami nantikan, Tuhan. Datanglah. Setiap kehidupan kami, pergumulan kami, hanya Engkau yang kami nantikan. Diberkatilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia tidak akan menjadi lemah. Dia akan terus terbang seperti burung Raja Wali. Dan saat ini kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Saat-saat kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus. Kita terfokus kepada karya salib Yesus. Bukan fokus kepada pergumulan, persoalan, atau sakit penyakit. Tapi semua terfokus kepada karya salib Yesus. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi, melebihi kepala kita. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita angkat cawan yang di dalamnya kita bersekutu dengan darah Yesus. Darah yang menguduskan, darah yang menyucikan. Kita ditebus oleh darah Yesus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus, dengan berani, dengan iman kita dapat berkata, aku dikasihi tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu Yesus syara. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbananmu, buat kemurahanmu Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya.
ini. Haleluya. How great is our God. Mari lambaikan tanganmu bagi Yesus. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And now we see how great. And now we see. And now we see how great. How great. And now we see how great. How great is our God. Serahkan haleluya. Haleluya. Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Engkau yang kami nanti-nantikan dalam hidup ini Tuhan. Kami percaya di dalam ibadah ini kami mendapatkan sesuatu. Di dalam ibadah ini kami diberkati. Karena kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Dan kami membawa pujian penyembahan kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Berfirmanlah, sementara Engkau berfirman, kami tangkap dengan iman sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan. Silakan duduk jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oke. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, sudah mulai persiapan untuk mudik ya. Mungkin hari ini ada yang selesai ibadah, ada yang pulang ke Makassar, besok ada yang pulang kemana gitu. Sehingga Jakarta ini akan sangat kosong sekali, sepi sekali. Jadi berbahagialah saudara yang tidak mudik, yang tinggal di Jakarta. Karena saudara akan menikmati Jakarta yang tidak macet. Oke, hari ini tema dari sinode dari pusat, kasih 35 timernya. Tema dari pusat, saya cukup kaget menerima tema ini. Ada yang lebih menantang nggak gitu, lebih oke enggak? Ternyata, oke, temanya berbicara tentang jangan, saudara semangat dong bacanya. Jangan menjadi bodoh. Banyak hal-hal yang tindakan-tindakan yang bodoh yang, sorry ini handphone saya lagi error karena materinya di sini. Jadi saya cari dulu lagi. Banyak tindakan-tindakan yang bodoh yang dilakukan manusia, apalagi di kitab Amsal. Kalau saudara buka Bible handphone suci saudara, saudara klik bodoh atau kebodohan itu banyak sekali ternyata. Apalagi di Amsal itu banyak sekali. Jangan menjadi bodoh. Jangan menjadi bodoh, orang yang merobohkan rumahnya adalah orang yang bodoh. Tindakan seperti ini tindakan yang bodoh. Dan banyak tindakan-tindakan yang bodoh itu mengakibatkan dampak yang buruk kepada orang lain. Kemarin saudara sedang rame-ramenya di medsos, hanya sekelompok orang tertentu yang menganiaya ustadz. Nah itu dikatakan tindakan bodoh. Imbasnya ke suku tertentu. Sehingga kasihan sekali suku tertentu itu yang ada di daerah itu. Karena tindakan yang bodoh. Bahkan ada orang, para motivator-motivator berkata, sebenarnya Pak enggak ada orang bodoh. Yang ada itu orang malas. Nah, karena malas maka dia menjadi bodoh. Karena lahirnya sama, tidak ada orang dilahirkan itu langsung bodoh gitu. Enggak. Karena memang semua manusia dilahirkan dari nol. Tidak bisa
kamar mandi sendirian, tidak bisa bicara, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, semuanya berangkat dari nol. Jadi kalau ada orang yang pintar, ada yang bodoh, motivator berkata, itu karena malas belajar sehingga tinggal kelas. Malas menguasai pekerjaannya sehingga bodoh di dalam pekerjaannya sehingga di PHK. Banyak tindakan-tindakan yang bodoh, tapi kali ini kita tidak akan membahas itu. Kita akan membahas tindakan yang bodoh menurut Rasul Paulus. Kalau tindakan-tindakan tadi yang saya ucapkan itu semua pada umumnya orang tahu. Tapi yang dimaksud tindakan yang bodoh menurut Rasul Paulus, mari kita baca di Galatia 3 ayat 1. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah digambarkan dengan jelas? Enggak enak ya saudara. Jemaat dibilang matamu. Jemaat dibilang jemaat yang bodoh. Next saudara. Kalau saya ngomong gitu ke jemaat, saya rasa ini makin sepi gereja. Tapi itu jemaat Galatia makin rame loh. Bahkan Asia ditaklukkan oleh Rasul Paulus dan generasinya, memang radikal sekali. Tapi sekarang jemaat sekarang itu kepahitan kepada gembalanya, cari gembala yang lain. Banyak gembala di mana-mana dia bilang gitu. Sehingga tidak bertumbuh seperti zaman Rasul Paulus. Ayat selanjutnya. Next. Hanya ini yang ingin aku ketahui dari kamu. Apakah kamu menerima roh oleh karena melakukan hukum Taurat atau oleh karena mendengar dengan iman? Ayat selanjutnya ini lagi, marah betul ini Paulus. 1, 2, 3. Demikian bodohkah kamu setelah saudara agak kasih intonasinya, tekanannya, anggap saudara yang sedang marah, anggap saudara yang sedang menulis surat ini ya. 1, 2, 3. Itu baca biasa, itu belum marah. Ibu Yanti intonasi yang marah, coba Ibu Yanti. Semua intonasi yang marah, benar-benar marah ya. 1, 2, 3. Demikian bodohkah kamu setelah memulai dalam roh, sekarang kamu mengakhiri dengan kedagingan. Sia-siakah semua yang telah kamu derita selama ini? Benarkah sia-sia? Dia nulis itu, Paulus, dia menulisnya, dia bertanya sendiri, dia jawab sendiri. Sia-siakah? Benar-benar stres banget itu Rasul Paulus. Rasul Paulus satu-satunya rasul yang paling dikenal, rasul anugerah. Dia yang menulis tentang anugerah, dia yang menulis tentang percaya Yesus pasti selamat. Tapi saudara lihat, dia rasul yang dikenal rasul anugerah, tapi dialah rasul yang paling tegas. Seandainya Rasul Paulus hidup di zaman ini, dia akan eksis di medsos, membodoh-bodohin hamba Tuhan, menghakimi hamba Tuhan, menghujat hamba Tuhan. Kok bisa Pak? Saudara lihat, jangankan hamba Tuhan, malaikat pun Paulus kutuk. Terkutuklah malaikat, terkutuklah orang-orang yang mengajarkan ini. Cuman Paulus, rasul yang berani, yang mengutuk, jangankan hamba Tuhan, jangankan gembala pengajar sesat. Malaikat pun dia kutuk. Kenapa dia semarah itu? Tentu ada penyebabnya. Rasul yang lain tidak pernah menyinggung masalah jemaat yang bodoh. Tapi Rasul Paulus itu sangat. Paulus melihat ada perjinahan di sana. Paulus melihat ada tidak beresan di jemaat itu. Tapi Paulus tidak pernah mengucapkan kutuk. Paulus tidak pernah mengucapkan jemaat yang bodoh. Tapi khusus di jemaat Galatia, kan berarti keterlaluan toh. Kalau orang tua marah benar kepada anaknya itu dibodoh-bodohin, dikutuk malahan. Berarti ada kesalahan yang sangat fatal di sana. Khusus jemaat hanya dibodoh-bodohin. Tapi khusus pengajar, nah ini,
khusus pengajar yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul Paulus, itu bukan dibodoh-bodohin, itu langsung dikutukin. Bayangkan kalau dia eksis di medsos. Pasti kita juga ikut menghakimi Rasul Paulus. Harusnya hamba Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Bicaranya yang sopan. Shalom. Shalom Bu Evi, apalagi ngomong ke Bu Evi. Salam Esther gitu. Kan itu konsepnya hamba Tuhan, tapi Rasul Paulus tidak. Waktu Markus melakukan kesalahan, langsung diusir. Enggak boleh ikut dengan saya, keluar. Karena itu Paulus dengan Silas, dengan Barnabas ya, itu bertengkar. Gara-gara apa? Paulus tidak mau memberikan kesempatan yang kedua, tapi Petrus membalut Markus. Maka muncullah Injil Markus. Perlu juga peluang yang kedua. Mari kita lihat ciri-ciri orang Kristen yang bodoh. Saya percaya nggak ada di YS Jakarta, nggak ada ini. Amin. Saudara nggak berani ngomong amin, kok ragu gitu. Ciri-ciri orang Kristen bodoh menurut Rasul Paulus. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ini surat Paulus saja semuanya kita baca. Di Efesus 1, 2, 3. Artinya kalau tidak mengerti kehendak Tuhan berarti orang bodoh. Itu menurut Rasul Paulus. Saya ngomong bodoh ini nadanya saya rendahkan sedikit saudara. Kalau Paulus enggak, itu justru ditinggikan. Next, 1, 2, 3. Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah digambarkan dengan jelas di depan matamu? Kira-kira gitu ya. Saya agak senyum saudara, supaya saudara gak tersinggung kan. Jadi dari ayat ini, ciri-ciri orang Kristen yang bodoh yang pertama adalah munculkan apa? Tidak menaati kebenaran, tidak hidup dalam kebenaran. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah memperdaya kamu? Siapakah yang menyesatkanmu? Siapakah yang membuat engkau tidak lagi hidup dalam kebenaran? Seolah-olah seperti itu. Munculkan lagi. Saudara lihat, Adam dan Hawa itu tinggal bersama Tuhan. Dia tahu karya Tuhan. Dia tahu karya Yahweh. Dia berjalan bersama Yahweh. Dia menyembah Yahweh. Dia benar-benar asik menikmati Tuhan. Tapi aneh. Baru ketemu dengan iblis, kok bisa perkataan iblis langsung ditaati. Baru ketemu loh. Baru dengar iblis. Langsung dia mentaati apa perkataan iblis itu. Saudara, yang dilakukan iblis adalah memutar fakta, membalikkan fakta. Supaya apa? Sekarang pengajaran sekarang, kemarin Hanjaya kirim ke saya, Pastor, ini benar nggak podcastnya ini? Dia bilang. Saya cek, kalau saya munculkan nggak enak. Cuman orang ini sangat eksis di medsos. Sekarang dia mengatakan aliran Kristen progresif. Saudara tahu apa yang saya maksud? Dia berkata, kitab suci itu kontradiksi, bertentangan satu dengan yang lain. Jadi kitab suci bukanlah sepenuhnya firman Tuhan. Karena kitab suci itu ditulis oleh manusia.
Jadi kemungkinan bisa dimasukkan di sana pemikiran manusia atau keinginan manusia. Jadi firman Tuhan bukanlah kitab suci bukanlah sepenuhnya firman Tuhan, bukan pegangan hidup seutuhnya. Akan ada progresif yang membawa perubahan katanya. Padahal kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah sepenuhnya, kitab suci itu adalah sepenuhnya firman Tuhan. Lalu dikatakan di sana, coba lihat, bertentangan di sana. Paulus berkata kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan, bukan karena hasil usahamu. Tapi di Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kan kontradiksi, Pak. Nah, kalau orang nggak tahu baca firman, seperti itulah. Yakobus dikhususkan untuk orang Yahudi. Saudara baca di awal Yakobus, ke-12 suku Yahudi, jelas. Karena orang Yahudi memprioritaskan atau menempatkan hukum Taurat itu di atas. Walaupun mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tapi yang paling utama itu adalah hukum Taurat. Itulah yang membuat Paulus marah di sini. Tuhan Yesus dinomor sekiankan, yang terutama adalah hukum Tauratnya. Jadi karena orang Yahudi berpegang kepada hukum Taurat, maka Yakobus berkata, kamu mengandalkan hukum Taurat, mana buahnya? Mana dari hukum Taurat itu, mana tindakannya? Kalau kita berpegang kepada hukum Taurat, tunjukkan, karena iman, hukum Taurat tanpa perbuatan bukanlah hukum Taurat. Seolah-olah seperti itu. Tapi di Efesus kita diselamatkan karena iman, karena memang kita orang non-Yahudi tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Di bawahlah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang sekarang mulai tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mulai mengikuti. Masih banyak selisih paham, debat, apalagi kalau bicara uang ya. Kalau saudara bicara tentang perpuluhan di medsos itu, aduh ribut sekali. Ada pengajaran A, ada pengajaran B, saudara akan bingung. Mana yang harus kita ati, mana yang harus kita keikuti. Padahal Tuhan berkata, kita bernyanyi, ku berikan apa? Hatiku dan jiwaku. Terus? Asik, enak ya. Bicara perpuluhan, jangan diberikan. Hati, jiwa semuanya diberikan untuk Tuhan. Itu soal kebenaran. Apalagi gereja ini menerapkan saudara memberi tidak memberi tidak pernah dikejar. Enggak pernah dikutuk. Saudara memberi, saudara tidak memberi, dari mimbar ini tetap mengeluarkan berkat. Katakan amin. Itu berbicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan untuk diperdebatkan. Karena itu Yesus tidak pernah membahas soal perpuluhan. Karena apa? Itu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tahu kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, maka kita akan melakukan seperti yang kita nyanyikan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Apa sih yang mau kita andalkan? Jabatan, kekayaan. Kemarin istri saya langsung angkat tangan ke Tuhan. Dia nangis. Gak ada yang saya andalkan Tuhan. Ternyata hidup ini hanya seperti uap, cepat menghilang. Sementara masak, terima telepon. Itu tiba-tiba api di kompor menyala besar. Disiram dengan air, tambah nyala. Jadi saudara kalau lagi masak janganlah disiram dengan air. Itu pasti semakin jadi. Harus dimatikan dengan kain tebal, dibasahin. Langsung mati. Itu saya masuk. Saya lagi di gereja. Dia nangis video call. Pulang rumah kebakaran. Terus langsung. Padahal saya kemarin minggu kami baru main apa itu? Basket. Rici senggol rusuk saya. Itu saya sampai hari ini tidak bisa disenggol ini. Sakit sekali.
Mudah-mudahan Richie dengar ini. Jadi sakit, betul sampai hari ini masih sakit. Bayangkan dengar itu, nggak ada rasa sakit, lompat terus lari semua, saya tutup dulu. Dari atas ke bawah, naik motor, saya nggak tahu lagi. Sampai rumah itu sudah asap tebal sekali. Saya masih hidup, udah hitam. Istri saya sudah duduk lemas, keringat apa. Lumayan hebat loh dia saudara, berani menaklukkan api sendirian. Teriak-teriak, sudah di dapur itu sudah hitam pekat. Sampai dia chat langsung karena supaya tidak trauma lihat-lihat itu. Lalu dia berkata, semudah itulah hidup kita melayang, segampang itulah hidup kita lenyap. Apa sih yang kita banggakan? Saya pernah diserempet mobil, pernah saya cerita. Padahal saya benar bermain dengan Fortuner. Mau nggak mau saya harus maju ke geser. Gitu. Saya buka kaca, sorry Pak, saya bilang. Minggir. Minggir sudah. Saya lihat lumayan banyak orang di dalam Fortuner. Dalam hati saya benar. Dalam hati saya, Tuhan, saya nggak mau ribut, tolong saya. Turun kaca. Ngomong sudah. Bla. Terus maunya Bapak apa? Ganti rugi. Maksud Bapak saya salah. Saya bilang gitu. Tapi dalam hati ini Tuhan Yesus tolong saya. Singkat cerita. Dasar ngeyel. Udah pulang dia. Dalam hati saya. Kalau Tuhan tidak tolong, habislah saya di situ. Apa yang mau kita andalkan? Taatilah kebenaran itu. Katakan amin. Kita hidup dalam anugerah. Kalau kita masih melayani Tuhan, kita masih beribadah, kita bisa melayani, itu semua karena anugerah. Next. Memilih hidup di bawah hukum Taurat daripada hidup di bawah anugerah Tuhan adalah itu yang dikatakan Paulus. Saudara beribadah bukan untuk selamat, katakan amin. Saudara melayani bukan untuk selamat. Ada orang yang dipaksa untuk beribadah, ada orang yang datang beribadah supaya kita selamat. Enggak. Keselamatan bukan apa yang kita kerjakan. Saya jadi gembala, saya menjadi pengkhotbah, saya menjadi penginjil bukan untuk selamat. Kalau apa yang aku lakukan, baru saya selamat, maka saya sedang menginjak-injak karya Yesus di atas kayu salib. Saya beribadah, kita melayani, kita memberikan yang terbaik, kita menabur. Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan kita diberikan menjadi pewaris kerajaan surga. Karena itulah kita beribadah dengan ucapan syukur, katakan amin. Saya sering memberikan ilustrasi. Pak Erwin Sinaga dengan Kevin. Seandainya dia mau kuliah, lalu dia belajar dengan baik, sehingga nilainya baik. Lalu Pak Erwin tanya, "Nak, apa tujuanmu kuliah?" Supaya diakui jadi anaknya Pak Erwin Sinaga. Kita harus ibadah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita harus melayani. Justru orang yang tidak melayani, orang yang gak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semua yang dipanggil adalah untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Ayat selanjutnya, poin selanjutnya. 1, 2, 3. Hanya ini yang, apakah kamu menerima roh oleh karena melakukan hukum Taurat, atau oleh karena mendengar dengan iman? Jadi dari poin ini muncullah, dari ayat ini muncullah poin yang kedua. Ciri-ciri orang Kristen yang bodoh yang pertama tadi adalah tidak taat dalam kebenaran. Yang kedua adalah tidak percaya. Mereka kembali lagi kepada aturan semula. Percaya kepada hukum Taurat yang menyelamatkan. Tidak cukup percaya Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan, menguduskan kita untuk selamanya. Terus saya nggak ngapa-ngapain gitu.
Saya nggak harus berbuat baik membantu Yesus supaya saya selamat. Saya nggak harus beribadah membantu Yesus supaya saya selamat. Ternyata orang Galatia mengatakan itu, mengimani itu. Tidak cukup. Yesus itu cukup bagi kita. Sempurna, katakan amin. Nah, karena mereka berkata tidak cukup. Lalu di Kristen progresif itu, dia berbicara di podcast itu, dia berbicara dengan salah satu ustadz. Dia berkata seperti ini. Saya tidak percaya menurut kitab suci, menurut iman saya, Pak Ustadz nanti mati masuk neraka. Pak Ustadz atau kamu mati kalau tidak percaya Yesus masuk neraka. Saya yakin kamu pasti masuk surga. Artinya dari pemahaman mereka ada keselamatan lain di luar Yesus. Seperti jemaat Galatia, ada keselamatan lain di luar Yesus. Yaitu keselamatan itu hukum Taurat. Satu hal yang kita percayai, saudara, orang masuk neraka bukan karena orang itu menolak Yesus. Sekali lagi, orang masuk neraka bukan orang itu karena menolak Yesus. Seolah-olah kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu masuk neraka. Kamu tidak percaya Yesus, kamu masuk neraka. Bukan seperti itu konsepnya. Itu konsepnya Yesus itu kejam. Konsepnya adalah semua manusia berbuat dosa dan semua manusia pasti masuk neraka. Katakan amin. Konsepnya ini dulu. Semua manusia sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Elohim dan semua manusia pasti masuk neraka. Sehingga waktu Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang pasti masuk neraka ini. Jangan diubah. Kamu gak percaya Yesus masuk neraka loh. Seolah-olah karena menolak Yesus didorong ke neraka. Kan konsepnya seperti itu. Itu salah. Bukan seperti itu. Semua masuk. Contoh seperti ini, semua ini. Kita ini menuju ke neraka. Oke? Tiba-tiba datang Yesus menolong. Ada yang mau percaya kepadaku? Kalau ada yang percaya kepada saya, pasti selamat. Lalu kelompok ini percaya kepada saya selamatkan. Lalu orang ini berkata, Yesus jahat. Mendorong kami ke neraka. Loh kan saya sudah tawarkan, ayo kamu yang gak mau. Jadi konsepnya seperti itu. Artinya tidak ada keselamatan di luar Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, katakan amin. Bagi anak muda, jangan karena sudah termakan usia. Udah 30 tahun Pak, mau 40 tahun enggak nikah Pak. Siapapun disikat Pak, mau agama apapun sikatlah, gak jadi, yang penting nikah. Jangan jual Tuhan Yesus hanya untuk pernikahanmu. Jangan jual Yesus hanya untuk engkau diterima di kelompok tertentu atau di perusahaan tertentu. Biarlah sekali Yesus, selamanya Yesus, katakan amin. Ayat selanjutnya. Inilah zaman ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya, sehingga terang Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambar Elohim tidak bersinar atas mereka. Jadi terang Injil kemuliaan Kristus tidak bersinar atas orang yang tidak percaya. Kalau orang tidak percaya tindakannya aneh-aneh. Orang yang tidak percaya maka dia akan meninggalkan Tuhan. Tidak ada lagi ibadah-ibadah, tidak ada lagi pelayanan. Sudah, kalau bisa ke Gunung Kawi lebih cepat, solusi ke Gunung Kawi sudah. Mereka meninggalkan iman kepada Kristus. Mungkin saudara berkata, Pak, kita kan tidak hidup di dalam hukum Taurat sekarang. Toh aturan-aturan hukum Taurat tidak pernah kita ketahui. Tapi apapun yang menjadi syarat yang kita tetapkan itu menjadi Taurat bagi kita. Ingat, bagi Tuhan tidak ada lagi syarat. Kita percaya, karena untuk percaya itu juga dibutuhkan anugerah. Katakan amin. Ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Demikian yang ketiga,
Ciri-ciri orang Kristen yang bodoh adalah tidak konsisten. Sudah memulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Sudah memulai dengan roh, diakhiri dengan kedagingan. Kita sudah memulai langkah yang tepat, mendengarkan kabar baik, kita menerima anugerah tentang nama Bapa Yahweh. Saya masih ingat betul waktu YHS itu berkobar-kobar memberitakan nama Yahweh adalah nama Bapa kita. Yahweh Yod He Vave. Lihatlah tangan, lihatlah paku, lihatlah tangan yang berlubang paku. Jadi nama Yahweh itu juga sudah merujuk ke nama Yesus. Nama Yesus dia penyelamat. Dia itu adalah Yahweh sang penyelamat itu. Jadi Yahweh dan Yesus ini merujuk kepada pribadi yang dikatakan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan jemaat di YHS ini saudara, hilang semuanya Ibu Yanti. Gak ada yang satupun yang tinggal kecuali keluarga Bu Yanti yang sekarang ini. Begitu menggebu-gebu, begitu radikalnya kita. Masa kita memulai dengan api yang menyala-nyala, kita datang lagi beribadah ke gereja yang masih menyembah kita yang sudah tahu kebenaran, kita yang sudah berpegang, harus konsisten. Jemaat Galatia tidak konsisten. Awalnya mereka percaya mereka selamat karena Yesus, satu-satunya Yesus. Sudah, sekarang bukan karena Yesus, tapi karena hukum Taurat. Saudara yang sudah memulai melangkah, memahami tentang Yahweh. Pak, bagaimana gereja sana yang masih berkata kita doakan seperti kita dulu, kita juga. Kita doakan, kita didoakan sehingga dapat pemahaman itu. Sekarang puji Tuhan saudara, hampir seluruh hamba Tuhan di Indonesia tidak ada yang menolak Yahweh itu nama Bapa di surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu karena apa? Ada yang konsisten, yang memberitakan itu, yang menyampaikan itu. Poin selanjutnya, waktu saya tinggal 6 menit lagi. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Benarkah sia-sia? Artinya orang jemaat Galatia hidup tanpa tujuan. Gak ada tujuan yang jelas. Kalau ibu-ibu gitu ya lagi jalan atau mau makan apa, ibu-ibu tanya ke suaminya, "Pah mau makan apa?" Terserah. "Pah mau liburan kemana?" Terserah. Suami itu yang gitu-gitu gak ada tujuannya. Nanti dibilang, "Ya udah, Mah, makan ikan teri nasi gitu." Lagi mahal. Tadi kan terserah, tanya. Sekarang waktu dia bilang terserah marah-marah. Tinggal pilih aja loh Pak, kok susah banget makan apa kita langsung makan. Ya udah makan nasi goreng deh. Pak malam-malam gini nasi goreng nanti bikin buncit, bikin penyakit gula. Ya udah kan tadi saya bilang kan terserah. Aduh, bisa ribut gitu ya. Ternyata jemaat Galatia itu jemaat yang tidak memiliki tujuan. Gampang diombang-ambingkan angin pengajaran. Saudara, sekarang zaman AI ini, zaman teknologi yang begitu canggih. Kita akan masuk di satu dunia digital yang sangat canggih sekali. Kita akan menikmati menyuguhkan ibadah online, bahkan ibadah online yang lebih online lagi, artinya yang lebih bisa kita menikmati menduniai di sana. Saudara akan masuk di program itu dan tinggal memilih khotbah yang saudara suka. Saudara suka khotbah yang lucu-lucu, tinggal saudara pilih. Saudara suka tentang khotbah yang hanya membangun rumah tangga, tinggal saudara pilih. Dan di akhir zaman orang tidak akan lagi menerima khotbah tentang karya Yesus. Akhirnya firman Tuhan berkata,
Mereka akan mencari pengkhotbah-pengkhotbah yang menyukakan telinga mereka sendiri. Tidak lagi akan mendengarkan khotbah-khotbah tentang arahan. Ternyata jemaat di Galatia mereka tidak lagi memiliki arahan yang jelas. Ada Rasul Paulus sebagai bapak rohani, mereka langsung cepat digeser. Saya suka saudara kalau ada jemaat yang share ke saya, Pastor, ini benar enggak pengajaran ini? Artinya apa? Dia gelisah lewat pengajaran itu. Ada jemaat yang langsung menyimpulkan. Wah, kan benar kan? Langsung di-share. Artinya ini jemaat yang tidak memiliki tujuan. Gampang sekali diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Kita harus konsisten, katakan amin. Kita sudah memulai dengan roh, kita akhiri dengan roh. Jangan dimulai dengan roh, kita akhiri dengan daging. Karena sangat sedikit sekali, tipis sekali perbedaannya. Kemarin saya tanya Ibu Yanti, istri saya, kamu punya tas kan yang mirip dengan tasnya Ibu Yanti? Saya bilang gitu. Iya, itu tasnya Ibu Yanti, kan saya tahu tasmu KW. Saya bilang gitu. Tasnya Ibu Yanti kan ada yang asli. Maksud saya ingin mempraktekkan di sini tas yang KW dengan tas yang asli. Saudara ya tidak akan mengerti, tidak akan dapat memilih, menentukan mana yang asli, mana yang palsu. Lalu istri saya bilang, gak tahu punya Ibu Yanti itu asli atau KW juga. Dia bilang gitu. Ya udahlah, nggak jadi daripada saya tanya, Bu Yanti tolong bawa tasnya yang seperti ini ya. Nanti takut dia jawab, Pastor KW juga, Pastor, kan repot. Kan repot. Mau saya tunjukkan ke saudara, mana yang asli. Injil asli, Injil palsu, jemaat tidak akan mengerti mana asli, mana palsu. Yang penting ikut Yesus, Pastor. Itu pemahamannya. Akan sulit seseorang memahami mana uang yang asli, mana uang yang palsu. Kalau enggak diselidiki, enggak dipelajari dengan baik-baik. Istri saya tunjukkan tas yang asli, tas yang palsu. Mana Pak? Mana yang lebih bagus? Sama. Oh, mana yang asli? Ini. Oh, enggak, ini yang asli puluhan juta sampai 100 juta, ini berapa ratus ribu, dia bilang gitu. Karena saya nggak tahu dunia pertasan. Yang tahu itu Ibu Yanti, Ibu Evi, dan ibu-ibu yang lainnya. Kalau kami para bapak-bapak hanya tahu dunia memberi. Memberi apa yang dicari. Tinggal masuk kepada istri semua, istri yang mengelola semua. Sehingga damai sejahtera terjadi di rumah itu. Pemain musik boleh maju ke depan. Jadi ciri-ciri orang Kristen yang bodoh ada 4 menurut Rasul Paulus di kitab Galatia. Yang pertama adalah tidak mentaati kebenaran. Yang kedua adalah tidak percaya. Yang ketiga adalah tidak konsisten. Yang keempat adalah tanpa tujuan. Kalau saya balik atau antonim ya lawan katanya ya. Kalau persamaan adalah sinonim. Kalau orang-orang Kristen yang pintar, yang cerdas adalah yang pertama konsisten. Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran, katakan amin. Yang kedua adalah percaya. Yang ketiga adalah konsisten. Yang keempat adalah punya tujuan. Semuanya para worshiper boleh maju ke depan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kalau ada orang sudah mulai membicarakan yang buruk, hati-hati saudara, nanti giliran hidupmu yang dibicarakan yang buruk. Saya tidak mengerti kenapa Hawa langsung bisa mentaati ular atau si iblis itu, padahal baru ketemu.
sangat mudah untuk saudara dialihkan dari kebenaran. Apalagi saudara yang suka mendengarkan khotbah-khotbah dari berbagai referensi hamba-hamba Tuhan. Karena setiap hamba Tuhan itu punya target masing-masing, punya sasaran masing-masing, punya goal masing-masing. Kita orang awam yang tidak tahu, hanya mengikuti, maka saudara sedang digiring ke targetnya. Karena itu Rasul Paulus sangat tajam berkata, terkutuklah orang yang memberitakan Injil palsu. Jika ada orang yang berkata ada keselamatan di luar Kristus, bukan saya yang berkata, tapi Rasul Paulus, kitab suci berkata, terkutuklah orang itu. Jika ada orang yang berkata kitab suci adalah kontradiksi, bukan satu-satunya pegangan hidup, Rasul Paulus berkata, kalau orang yang mengajarkan itu terkutuklah. Tapi kalau jemaat yang mengikuti itu, dia berkata, janganlah menjadi jemaat yang bodoh. Bahkan Paulus berkata, bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah digambarkan dengan jelas, bahkan dikatakan di depan matamu. Kenapa masih menolak Yesus? Kenapa masih menunggu pengharapan yang lain? Saya berdoa jemaat YES Jakarta adalah jemaat yang pintar, yang berpegang teguh kepada kebenaran. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yang terus percaya, walaupun di dalam kesesakan, engkau tetap berseru kepada Yesus, bukan kepada Tuhan yang lain. Di dalam putus asa, engkau tetap berseru kepada Yesus. Waktu dapur kebakaran itu, istri saya hanya duduk lemas, bajunya basah kuyup semua. Di depan rumah dia nangis. Sependek itukah usia orang? Lalu dia berkata, terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesempatan yang kedua. Mulai dari situ istri saya makin menyala-nyala berdoa. Kenapa? Sudah semakin sadar, gak ada yang disombongkan. Hanya musibah sebentar saja, mungkin hitungan detik. Sadarlah, kalau saudara ada hari ini karena Tuhan bersamamu. Ada Tuhan bersamamu. Percaya kepada Tuhan, hidup di dalam anugerah-Nya, dan konsisten di dalam anugerah Tuhan, dan memiliki tujuan di dalam Kristus, yaitu Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya melayani, saya beribadah, saya menabur karena Kristus yang hidup di dalamku memiliki tujuan yang jelas. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu takkan jalan, ku berikan haleluya dan jiwa
Tuhan dengan segenap hatimu katakan. Inilah jemaat Tuhan sendiri dengan segenap hatimu. Yes, hanya Yesus, hanya Yesus. Tidak ada yang dapat kami banggakan. Jamu ya Bapakku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, Yesus Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku Kami persembahkan hidup kami kepadamu dan Tuhan. jiwaku, Kami orang-orang yang taat di dalam kebenaran-Mu. semuanya Kami orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran-Mu. di dalam hidupku, Kami mau selalu percaya kepada anugerah. setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Terpuji namamu Yesus Kristus Tuhan. ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, Hanya di dalam hidupku, Yesus Tuhan. di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, hanya Yesus, hanya Yesus, Saudara akan menerima pengurapan dari Tuhan untuk saudara menjadi lebih lagi orang Kristen yang cerdas, yang pintar, yang tidak mau dibodohi oleh pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu. Pengajar palsu tetap memberitakan Yesus Kristus. Tapi yang menjadi perbedaannya, Yesus tidak ditinggikan di sana.
iblis juga kenal Yesus, percaya Yesus, tapi tidak ditinggikan di sana. Dan terimalah pengurapan. Dimulai para pelayan Tuhan, diakon-diakonis, nanti jemaat Tuhan akan mengikuti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat minyak urapan ini dioleskan ke dahi jemaatmu, biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan yang mengurapi, dan sehingga tidak ada lagi yang membuat hati mereka terombang-ambing oleh angin pengajaran. Mereka tetap sepenuhnya mengikuti Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan. Tuhan membuatmu semakin cerdas di dalam kebenaran, di dalam anugerahnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengurapimu, membuatmu cerdas dalam Kristus, sehingga dari mulutmu, dari keluargamu keluar kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memeliharamu dan membuatmu sehat, kuat, panjang umur dan diberkati.
Ajaib Yesus, ajaib Tuhan, oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita akan membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan, karena kita mau hidup di dalam kebenaran. Karena itu kita datang membawa dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang bahagia, bukan hati yang terhakimi atau terintimidasi. Karena persepuluhan itu adalah urusan pribadi kepada Tuhan, bukan urusan gereja. Karena kita tahu kita dikasihi, diberkati, dipelihara oleh Tuhan Yesus. Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan kami sebagai bukti iman kami, karena Tuhanlah yang memelihara, yang menyelamatkan, dan yang memberkati hidup kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berapa banyak yang diberkati, luar biasa hari ini. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Senok Jemaat Tuhan Bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang selalu menyertai langkah kami. Karena itu dengan penuh sukacita kami mau katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku.
jemaat kita yang setia melayani kita beribadah di tempat ini dan tidak pernah absen, dan di dalam waktu 1-2 minggu ini dia akan menikah. Saya undang untuk Michael, boleh maju ke depan. Wah, saya pikir Gerson, ternyata Michael yang duluan. Ayo. Nanti setelah menikah di Makassar akan pindah ke Jakarta bersama istrinya. Coba tanggal berapa dan undanglah jemaat. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi puji Tuhan, Tuhan yang berkati segalanya. Jadi nanti acaranya akan diadakan di Makassar karena keluarga besar semua di Makassar. Tanggalnya ada 12 April 2024. Nanti pemberkatan nikah berlokasi di HS Makassar, Jalan Latimojong, dan tempat resepsinya akan diadakan di Bambu Den 3 lantai 2 di Jalan Latimojong juga dekat sama. Jadi mungkin buat jemaat yang ada di Makassar nanti boleh silakan datang. Kami mengundang dengan penuh sukacita. Makasih. Ya, kita angkat tangan kita, Michael, tetap kita angkat tangan kita berkati Michael. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami keluarga Yes Jakarta turut bersuka cita atas pernikahan Michael tanggal 12 April ini ya Tuhan. Semua yang terlibat di dalam pernikahan, Engkau anugerahkan kesehatan, damai sejahtera, dan berkat berlimpah. Kami imani dan kami berkati di tanggal 12 berkat Tuhan berlimpah di sana dan semua acara berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan, baik yang ada di online, yang bergabung lewat Zoom, ada Anggita, Octavia, ada keluarga Pak Samuel, keluarga Pak Ibu Fani, ada Lo Hanjaya, ada Ibu Rinda, ada Ibu Natali. Apa yang kami terima di tempat ini, berkat yang sama Bapak Ibu terima juga di rumah. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita untuk selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayo Sanjaya boleh maju ke depan. To you. Happy birthday. Happy birthday. Sanjaya, ada Pak Iwan, ada Hanjaya juga, ada Ibu Lisa, ada Keke, Selin. Boleh maju ke depan. Pak Iwan, Sanjaya, Hanjaya. Kembar ini, hanya hitungan menit mereka. Ada Ibu Lisa, ada Keke atau Kelin. Mana Kelin? Oke. Ya, mulai di sini. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati Pak Iwan, diberkati Sanjaya dan Hanjaya, diberkati Kelin di dalam nama Yesus, diberkati Ibu Lisa. Tuhan Yesus memberikan kado yang teristimewa. Apa yang menjadi impianmu menjadi kenyataan. Dan
kami keluarga YAS melepaskan berkat atas hidupmu dengan berkat kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan berkat jasmani yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Terima kasih.